Teknik berkeliling ini sebenarnya lebih bagusnya kalau disampaikan secara berkelompok ya, dalam konseling kelompok. Kenapa begitu? Ini akan prakteknya adalah klien diminta untuk menyampaikan menjawab apa atau mengungkapkan apa yang dirasakan kepada orang lain. Jadi perlu ada kehadiran orang lain di sana. Seperti itu. Apa yang dirasakan, apa yang diungkapkan, apa yang selama ini disimpan misalnya, itu juga perlu disampaikan. Nah, dan ini akan tujuannya adalah memberi kesempatan kepada klien untuk merasakan new experience, pengalaman baru. Bagaimana sih rasanya kalau mengungkapkan unek-unek itu kepada orang. Jadi tentu saja orang yang ditunjuk itu bukan orang yang dimaksud ya. Misalnya ada si A kesal pada si B. Si A kesal kepada si B. Tapi si B bukan kemudian dihadirkan dalam konseling, tidak. Si B ini si A dalam konseling kelompoknya nanti diminta untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang kepada si B, seolah-olah dia jadi ngomong kepada teman sekelompoknya itu seolah-olah dia ngomong kepada si B. Aku kecewa banget ketika kamu mengatakan begini misalnya. Aku gak percaya ke kamu lagi karena kamu lakukan A, B, C, D. Tahu gak, aku tuh sakit hati loh pas kamu bilang kayak gini misalnya. Tahu gak, saya tuh sebenarnya akhirnya tuh memang diminta untuk jujur. Dan ini sebenarnya memang memang memberi kesempatan kepada klien untuk dia mengungkapkan apa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan tentang suatu hal yang selama ini dia simpan. Jadi kalau dia kesal, bukan berarti nanti teman sekelompoknya jadi tahu dong Bu apa yang diungkapkan. Iya tahu, tetapi juga setiap orang dalam kelompok itu harus paham apapun yang dikatakan, apapun yang didengar di dalam konseling itu hanya menjadi konsumsi kelompok konseling tersebut, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Tidak boleh, itu adalah kode etik. Ya, itu menjadi peraturan baku dan umum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Jadi kalau orang tidak siap dengan konsekuensi seperti ini, berarti belum siap untuk mengikuti konseling kelompok, ya. Karena harus jaga rahasia gitu. Kemudian tujuan dari berkeliling ini adalah menyampaikan tadi, disampaikan. Jadi itu jadi orang yang mendengar dalam konseling kelompok itu, misalnya si A kesal pada si B, nah dia satu kelompok dengan F misalnya. Dia ngomong dengan F, dengan G, H, I, J misalnya, maka dia ngomong dengan F, ngomong apa, G, H, nanti mau dia sampaikan sama boleh, berbeda-beda pada tiap teman kelompoknya boleh. Jadi ngomong sama F beda sama dengan H, beda lagi dengan H sama I, misalnya sama I, J sama K misalnya, masing-masing berbeda, silahkan. Nanti juga si teman sekelompoknya harus memahami bahwa ketika misalnya si A itu ngomongnya sambil marah-marah sekalipun, maka si teman kelompoknya juga tidak boleh menganggap bahwa mereka itu dimarahin misalnya. Enggak, itu hanyalah mengekspresikan itu saja. Itu jadi kenapa ini lebih cocok menggunakan konseling kelompok gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jadi kalau konseling kelompok biasanya masalahnya masalah-masalah yang relasi dengan orang lain ya, yang itu bukan masalah yang harus dicari tahu apa masa lalunya dan seterusnya, lebih seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi kita mau pakai teknik ini juga disesuaikan, sesuai nggak dengan si klien, sesuai nggak dengan masalahnya. Kalau masalahnya itu tidak bisa dibuat dalam konseling kelompok ya jangan dipaksakan. Apakah nanti ini kalau konseling individu bisa dilaksanakan? Bisa. Nanti bermain peran dengan biasanya konselornya. Seperti itu. Itu kemudian teknik berkeliling ini juga bisa dengan misalnya mengungkapkan untuk memperluas kesadarannya juga. Sebenarnya kesadaran itu kan apa yang diketahui secara sadar dan ini yang dikembangkan. Jadi dalam
konseling itu, kesadaran itu penting karena dari situlah berawal bagaimana mungkin munculnya masalah, komitmennya untuk mengatasi masalah, bagaimana kalau ternyata dia harus berdamai dengan sebuah situasi, misalnya seperti itu. Kemudian berbagi rahasia juga. Jadi kalau di buku itu ada latihan saya bertanggung jawab atas. Nah, sebetulnya itu mau pengungkapan diri aja, self disclosure, pengungkapan diri saja yang itu bisa jadi sangat subjektif ya. Itu kemudian bermain proyeksi juga seperti itu, teknik pembalikan, permainan ulangan, sebenarnya benar-benar game misalnya, termasuk kayak tetap dengan perasaan. Bagaimana kalau klien itu tetap dengan perasaannya, itu sama-sama diungkapkan dalam bentuk permainan. Oke.